Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas soal yang ada di modul Kiswah kelas 4 semester 2 materi Pra-PTS Matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Silahkan kalian buka buku modul Kiswah halaman 164. Itu ada soal matematika pra-PTS. Kita mulai pembahasan dari soal nomor 1. Di samping ini yang termasuk bangun segi banyak adalah, kita bisa lihat ya, bangun segi banyak itu kan disusun dari garis lurus. Nah kalau sini ada yang tidak lurus berarti ini bukan segi banyak. Nah, kita eliminasi ya. Ini tidak segi banyak, ini juga tidak segi banyak, ini juga tidak ya. Nah ada garis lengkungnya. Maka yang tersisa hanya 2, 5, dan 6. Ada lagi nggak kira-kira yang ada garis lengkungnya? Tidak ada ya. Maka jawabannya adalah 2, 5, dan 6. C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang termasuk bangun segi banyak beraturan adalah, ingat, segi banyak beraturan berarti seluruh sisi serta sudutnya ukurannya sama. Sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Kita lihat di sini sangat terlihat ya, nomor 1 ini segi banyak beraturan. Kemudian kalau nomor 2 tidak ya, karena ukuran sudutnya berbeda-beda. Nomor 3 ini juga beraturan. Kemudian nomor 4 ini juga bukan beraturan ya, karena ada siku-siku. Di sini sudut lancip ya, beda ukurannya. Kemudian yang kelima juga ukuran sudutnya juga berbeda, ukuran sisinya juga berbeda. Maka kalau yang nomor 6 ini sudah sesuai ya, ini juga segi banyak beraturan. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 6 ya. B. Kita mulai ke soal yang ketiga. Bangun segi banyak yang disebut pentagon adalah, pentagon berarti sisinya ada 5. Dengan catatan seluruh sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ya, kita lihat jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Keliling persegi di samping adalah, ini kan persegi ya, berarti keempat sisinya ukurannya sama. Nah, anak boleh dengan menjumlahkan seluruh sisinya, 35 tambah 35 tambah 35 tambah 35, boleh juga dengan menggunakan rumus keliling. Karena keliling persegi sama dengan 4 dikali sisi. Karena ukuran sisinya adalah 35 cm, kita hitung 4 dikali 35 cm. Jawabannya 140 cm. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Panjang sisi persegi yang kelilingnya 108 cm adalah, nah ini dibalik ya. Kita diketahui kelilingnya, yang ditanya panjang sisinya. Anak-anak bisa dengan cara membagi. Nah, panjang sisi sama dengan keliling, kita bagi 4. Sama dengan 108 bagi 4. Sama dengan, ingat ya cara pembagian seperti ini. 108 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 10? Ya, dikali 2. 2 dikali 4. 8. Kita kurangi. 10 dikurangi 8. 2. Kemudian 8-nya turun. 28. 4 kali berapa yang hasilnya 28? Betul, dikali 7. 7 dikali 4, 28. Maka hasilnya adalah 27 cm. Seperti itu, mudah kan? Alhamdulillah. Kita ke soal nomor 6. Keliling persegi panjang di samping.
adalah ini keliling persegi panjang. Kalau kita perhatikan, berarti persegi panjang itu kan sisi yang berhadapan panjangnya sama. Kalau yang bawah 35, yang atas juga 35. Kalau yang kanan 18, berarti yang kiri juga 18. Maka kelilingnya kita tinggal jumlahkan saja. Itu 35 tambah 18 tambah 35 tambah 18. Seluruh sisinya kita jumlahkan. Nah, ini sama dengan 35 ditambah 18 itu 53. Ini juga sama ya, 53. 53 tambah 53 sama dengan 106 cm. Ini tidak ada jawabannya ya. Kita tulis jawabannya adalah E ya. 106 cm. Kita lanjut ke soal nomor 7. Keliling sebuah persegi panjang adalah 84 cm. Jika panjangnya 24 cm, maka lebarnya adalah, nah ini mencari lebar dari keliling persegi panjang. Caranya, keliling persegi panjangnya kita bagi 2 terlebih dahulu. Setelah itu baru dikurangi dengan panjang. Kelilingnya 84, kita bagi 2. Lalu kita kurangi dengan 24. 84 dibagi 2 hasilnya adalah 42 cm dikurangi dengan 24. Sama dengan 18 cm. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ya ke soal nomor 8. Lebar persegi panjang adalah 28 cm. Jika kelilingnya 138 cm, maka ukuran panjangnya ialah, nah nomor 8 mirip dengan nomor 7 caranya. Pertama, kelilingnya kita bagi 2. Nah, karena yang diketahui ukuran lebar, maka dikurangi dengan lebar untuk memperoleh panjangnya. Kan 138 kita bagi 2, lalu nanti hasilnya dikurangi 28. 138 dibagi 2 hasilnya ialah 69 kurangi 28, hasilnya adalah 41 cm. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Pak Guru hapus semua catatannya. Kita lanjut ke nomor 9. Keliling bangun segitiga di samping adalah, nah ini kalau keliling segitiga sama ya, tinggal kita jumlahkan saja seluruh sisinya. Maka kelilingnya sama dengan 11. Keliling bangun segitiga di samping adalah, nah ini jika kita perhatikan ada tanda garis nih di semua sisinya. Artinya segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Berarti seluruh sisinya ukurannya adalah 19 cm. Maka kelilingnya tinggal kita kalikan 3 boleh, atau kita jumlahkan seluruhnya. 19 tambah 19 tambah 19 sama dengan 57 cm. Udah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 12. Sebuah segitiga sama sisi kelilingnya 126 cm. Panjang sisi segitiga tersebut adalah
Kalau kayak gini berarti sisinya keliling kita bagi 3 karena ukurannya sama semua ya. Kalau segitiga sama sisi, jadi kita bagi 3. Sama dengan 126 bagi 3. Nah, anak-anak masih ingat ya? Proses pembagian 126 dibagi 3. Cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati atau tepat 12. Ternyata ada yang tepat ya. Itu 4. 4 dikali 3, 12. Kita kurangi, habis. Masih ada angka 6, kita turunkan. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Sama dengan 2. 2 kali 3, 6. Sisanya 0. Ini sudah selesai ya. Nah, jawabannya adalah 42 cm. Ini nggak ada jawabannya juga ya. Kita tulis E. Ini ya. 42 cm. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 13. Rumus luas persegi dan luas persegi panjang. Kedua ya. Luas persegi dan luas persegi panjang. Luas persegi, sisi dikali sisi. Sedangkan luas persegi panjang, panjang dikali lebar. Maka jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 14. Pak Guru hapus semua coretannya. Nah, soal nomor 14. Luas bangun di samping adalah, nah jika kita lihat ini berarti ukuran dari persegi ya. Maka luasnya sama dengan sisi dikali sisi. Sama dengan 45 kali 45. Yuk kita hitung bareng-bareng di samping ya. 45 dikali 45. 5 dikali 5, 25. Tulis 5, simpan 2. 5 dikali 4, 20. Tambah 2, 22. Kita ganti dengan warna kuning. 4 dikali 5, 20. Tulis 0, simpan 2. 4 dikali 4, 16. Tambah 2, 18. Nah ini kita tambahkan 5 turun ke bawah ya. 2 ditambah 0, 2. 2 ditambah 8, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 1, 2. Hasilnya 2025. A. Kita lanjut ke soal nomor 15. Suatu persegi ukuran sisinya 26 cm. Luas persegi tersebut adalah, ini juga sama ya. Luas sama dengan sisi kali sisi. Sama dengan 26 dikali 26. Hitung di sebelah sini ya. 26 dikali 26. 6 kali 6, 36. Tulis 6, simpan 3. 6 kali 2, 12. Tambah 3, 15. Kita hitung dengan puluhan. 2 dikali 6, 12. Tulis 2, simpan 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Tambahkan 6, 5 tambah 2, 7. 1 tambah 5, 6. 676. Jawabannya yang D. Sudah bukan? Alhamdulillah. Nomor 16. Panjang sisi persegi yang luasnya 576 cm persegi adalah, nah kalau yang ditanya adalah ukuran sisi, maka anak-anak bisa mengerjakannya dengan mencari akar atau menebak salah satu jawaban A, B, C, atau D yang hasilnya nanti ketika dikalikan kuadratnya hasilnya adalah 576. Pak Guru hapus semuanya ya catatannya. Kita lihat ke soal nomor 16 seperti ini. Maka sisinya sama dengan akar dari 576 ya. Kalau dengan cara akar seperti ini. Akar 576. Kita pisahkan dua angka dari belakang. Terpisah angka 5 dan 76. 5 kita buat perkalian kuadrat yang mendekati 5. Yang paling mendekati adalah 2 dikali 2. Sama dengan 4. Lalu kita kurangi. 5 dikurang 4 sisanya 1. Dua angka yang lain turun bersamaan ke bawah. 176.
2 dan 2 ini turun ke bawah dijumlah. 2 dengan 2 dijumlah menjadi 4. Lalu kita cari perkalian kuadrat lagi yang belakangnya 6. Ada 2 kemungkinan, bisa 4 dengan 4, hasilnya 16, belakangnya 6 ya. Dan satu lagi adalah 6 dikali 6, 36, belakangnya 6 juga. Kita coba dengan 4 terlebih dahulu, maka ini jadi 44 kali 4. Ternyata 44 dikali 4 hasilnya tepat 176. Kita kurangi, bersisa 0. Maka jawabannya adalah 2 dan 4 digabung jadi 24. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kalau misalkan cara coba-coba bagaimana? Berarti kita coba-coba ya satu-satu ya. 14 kali 14 kita hitung. Oh ternyata 196, nggak cocok. 16 kali 16 kita hitung. Oh ternyata 256, nggak cocok juga. 24 dikali 24 sama dengan 576. Cocok. Maka ini yang kita pilih. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Silakan anak-anak pilih ya cara yang menurut kalian mudah. Kita lanjut ke soal nomor 17. Luas bangun di samping adalah, ini berarti luas persegi panjang ya. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Panjang 26, lebarnya 12. Kita hitung di sebelah kanan ya. 26 kali 12. 2 dikali 6, 12, tulis 2, simpan 1. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5 ya. Kita ganti dengan warna hijau, 1 kali 6, 6. 1 kali 2. Tambahkan. Hasilnya 2, 5 tambah 6, 11, tulis 1, simpan 1. 1 ditambah 2, 3. Hasilnya 312. Sama dengan 312. Jawabannya C. Kita kalikan dengan puluhan. 2 dikali 8, 16. Tulis 6, simpan 1. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9. Kita tambah ya. 6-nya turun. 3 tambah 6, 9. 3 ditambah 9, 12. Langsung kita tulis ya, karena sudah di akhir. Nah, jawabannya 1296. Jawabannya B. Udah bukan? Alhamdulillah. Bagaimana soal nomor 19? Luas suatu persegi panjang 1700 cm. Jika panjang persegi panjang tersebut adalah 50 cm, maka lebar persegi panjang tersebut adalah lebar. Di lebar sama dengan luas dibagi panjang. Luasnya 1700 dibagi 50 cm. Kita hapus di sebelah sini ya. Lima 1700 dibagi 10, 170. Maka yang tersisa adalah 170 dibagi 5. Kita hitung di sini ya. 170 dibagi 5. 5 dikali berapa yang mendekati 17? Jawabannya kita kali 3. 3 kali 5, 15. Kita kurangi, sisanya 2.
Ada satu angka 0 kita turunkan ke bawah menjadi 20. Maka 5 dikalikan 4 yang hasilnya 20. Maka kita peroleh ukuran dari lebarnya adalah 34 cm. Jawabannya ada di bawahnya ya. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita hapus. Jawaban yang nomor 19 ada di bawah 34 cm, berarti D ya. Kita lanjut ke soal nomor 20. Luas suatu persegi panjang 756 cm. Jika lebar persegi panjang tersebut adalah 18 cm, maka panjang persegi panjang tersebut adalah sama ya. Tanya panjang, berarti panjang itu sama dengan luas dibagi lebar. Sama dengan 756 kita bagi 18. Kita hitung di sebelah ya. 756 bagi 18. Nah, kalau pembaginya 2 angka, anak-anak boleh membuat alat bantu atau tools ya, dimana kita susun perkalian 18. 1 dikali 18, 18. 2 dikali 18, 18-nya kita tambah 18, 36. 3 dikali 18, 36-nya kita tambahkan 18, 54. Dan seterusnya, seperti itu ya. 4 kali 18, ini sama dengan 72. 54 tinggal ditambahkan 18. Kita lanjut lagi, 5 dikali 18 sama dengan 90. Misalkan sampai sini dulu deh, 5 gitu ya. Nanti kalau misalkan ternyata tidak ada di pilihan ini, baru kita tambahkan lagi. Kita lihat di sini 18 dikalikan berapa yang mendekati 75. Kalau kita lihat yang mendekati adalah ini ya. 4 kali 18 hasilnya 72. Maka kita tulis 4. Ini bawahnya 72. Kita kurangi, ternyata 75 dikurang 72 bersisa 3. Nah, ada satu angka 6 di belakang, kita turunkan ke bawah menjadi 36. Nah, ada ya perkalian yang 18 yang hasilnya 36, yaitu 2 kali 18. Maka kita pilih jawaban berikutnya adalah 2. Kaliannya ya, 18 dikalikan 2. 2 kali 18, 36. Selesai deh. Maka jawabannya adalah 42 cm. A. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 21. Persegi panjang ABCD tersusun atas 3 persegi kecil. Ini 3 persegi kecil ya. Jika panjang sisi persegi adalah 20 cm, maka luas persegi panjang ABCD adalah, nah ditanyanya adalah luas persegi panjangnya. Karena ini tersusun dari 3 buah persegi kecil, maka kita cari terlebih dahulu luas perseginya. Dimana luas itu sama dengan sisi kali sisi. Ini sama dengan 20 dikali 20. Hasilnya adalah 400. Artinya satu persegi ini luasnya adalah 400 cm. Maka persegi yang kedua identik, berarti sama ya, 400 juga. Yang ketiga juga sama, 400. Maka luas persegi panjang sama dengan 400 ditambah 400 ditambah 400. Hasilnya 1200 cm persegi. Mudah bukan? Alhamdulillah. Jadi anak-anak cari dulu luas perseginya, kemudian baru dijumlahkan ketiga perseginya, atau dikalikan 3 juga boleh. Kita lanjut ke soal nomor 22. Keliling suatu persegi adalah 160 cm. Luas persegi tersebut adalah, nah yang diketahui keliling, sedangkan yang ditanya adalah luas. Maka untuk mencari luas kita perlu sisinya. Itu luas itu kan sisi kali sisi. Bagaimana cara memperoleh panjang sisinya? Dengan membagi keliling dengan 4 ya. Karena kan keliling persegi itu kan 4 kali sisi ya. Kalau pakai rumus keliling sama dengan 4 dikali sisi. Maka kebalikannya, sisi sama dengan keliling kita bagi 4. Sama dengan 160 kita bagi 4. Ini nanti ketika kalian hitung jawabannya adalah 40 cm. Ketika sudah dapat sisinya 40 cm, maka luasnya tinggal kita hitung ya.
di mana luas itu sama dengan sisi kali sisi, sama dengan 40 dikali 40, sama dengan 1600 cm persegi. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk soal nomor 22 adalah D, 1600 cm persegi. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 23. Sebelumnya Pak Guru hapus dulu ya, karena sudah tidak muat untuk membuat coret-coretan. Kita hapus. Kita ke soal nomor 23. Keliling sebuah persegi panjang adalah 120 cm. Jika lebar persegi panjang adalah 20 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah yang ditanya luas. Luas itu adalah panjang dikali lebar. Sementara dari soal kita hanya baru mengetahui ukuran lebarnya, yaitu 20. Tapi karena kelilingnya diketahui, kita bisa mencari ukuran panjangnya ya. Dimana panjangnya itu sama dengan keliling kita bagi 2, lalu kita kurangi dengan ukuran lebarnya. Keliling yang sama dengan 120 kita bagi 2, jadi dikurangi dengan 20. 120 dibagi 2 itu hasilnya 60. 60 dikurang 20, maka ukuran panjangnya adalah 40 cm. Karena yang tanya luas, berarti kita hitung luasnya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 40, lebarnya 20, maka hasilnya 800 cm persegi. Seperti itu. Nomor 23 jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 24. Suatu persegi kelilingnya 100 cm. Luas persegi tersebut adalah mirip seperti tadi ya. Kita cari terlebih dahulu ukuran sisi dari persegi. Tulis di atas ya, nomor 24. Maka sisi dari persegi adalah kelilingnya kita bagi 4. Ini sama dengan 100 kita bagi 4. Hasilnya 25 cm. Setelah itu kita tentukan luasnya. Luasnya adalah sisi kali sisi ya. Sama dengan 25, kita kalikan 25. Hasilnya 625 cm persegi. Tahu ya? Alhamdulillah, jawabannya C. Soal nomor 25. Ini pilihan ganda yang terakhir ya. Setelah itu nanti kita ke esai atau isian. Keliling sebuah persegi panjang adalah 146 cm. Jika panjangnya 50 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah yang ditanya adalah luasnya. Maka luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Berarti kita perlu mencari lebarnya. Sama seperti yang di sebelah kanan ya. Pak Guru hapus saja ini. Hanya saja diganti panjangnya yang ditanya atau yang dicari. Ini panjang sama dengan keliling bagi 2 dikurangi lebar. Hapus ya. Ini sama dengan kelilingnya kita bagi 2. Kelilingnya itu 146, kita bagi 2. Lalu dikurangi dengan ukuran lebarnya. Lebarnya 50. 146 dibagi 2 hasilnya 73 dikurang 50. Sama dengan 23 cm. Setelah mengetahui ukuran panjangnya, ukuran ya panjang ya. Oh lebar. Setelah ukuran lebarnya, maka kita ini ganti berarti ya. Keliru, ini bukan panjang yang ditanya lebar ya. Kan kita cari ya. Nah, panjangnya sudah ada. Berarti ini lebar sama dengan keliling dibagi 2 dikurang panjang. Oke, setelah ketemu ukuran lebarnya, maka kita hitung nih, panjang dikali lebar. Luasnya ya. Luasnya panjang dikali lebar. Panjangnya 50, lebarnya 23. Ketika nanti dihitung, hasilnya adalah, hitung di mana ya? Ini ya. Hasil 23 dikalikan 5. Kenapa? Karena nolnya kita simpan saja ya. 5 dikali 3 15. Tulis 5 simpan 1. 5 kali 2 10 tambah 1 11. Baik angka nolnya simpan. Jadinya 1105 cm persegi. Jawabannya yang D ya. Udah bukan? Alhamdulillah. Nah, itu untuk yang pilihan gandanya. Sekarang kita akan berlanjut
ke soal isiannya ya. Ada 5 soal. Guru hapus. Kita ke soal isian. Nah, ini soalnya agak panjang ya, karena kita sudah mulai diperkenalkan model-model soal yang nanti akan anak-anak temui di AKM ketika nanti anak-anak di kelas 5 ya. Model-modelnya soal-soal penalaran. Soal nomor 26. Andi, Budi, Cahyo, dan Denny memiliki sebuah kertas berbentuk persegi dengan ukuran yang berbeda. Kertas yang dimiliki Andi panjang sisinya 10 cm. Kertas yang dimiliki Budi memiliki ukuran sisi 12 cm. Sedangkan ukuran panjang sisi kertas Cahyo dan Denny berturut-turut adalah 24 cm dan 26 cm. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Jawaban boleh lebih dari satu pernyataan. Nah, karena kita lihat di sini ya, pernyataannya itu adalah tentang luas ya. Di sini semuanya luas kertas. Maka yang harus kita lakukan adalah menghitung luas kertas origami dari masing-masing anak. Kita mulai dari kertasnya Andi dulu ya. Kita buat kotak di sini, di mana Andi itu ukurannya adalah 10 cm ya. Andi itu kita buat dengan huruf A. Maka luasnya sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Lalu kita buat juga Budi. Budi kita warnai kuning misalkan. Dengan huruf B, di mana ukuran Budi adalah 12 cm, maka luasnya sama dengan 12 dikali 12. 144 cm persegi ya. Ini kurang persegi. Nah, kemudian Cahyo kita buat dengan warna hijau. Ini Cahyo C. Kemudian ukurannya adalah 24 kali 24 cm ya. Jadi 24 dikalikan 24. Ini hasilnya adalah 526. Dan terakhir Denny kita gambar dengan warna biru. Kita tulis dengan huruf D dengan ukuran 26. Maka luasnya adalah 26 kali 26 ya. 676. Sekarang kita lihat dari pernyataan-pernyataan ini mana yang benar. Luas kertas Budi digabung luas kertas Cahyo. Budi digabung dengan Cahyo. Berarti 144 ditambah dengan Cahyo 576. Lebih kecil dibanding luas kertas Andi. Andi itu 100 ditambah luas kertas Denny 676. Coba kira-kira lebih kecil nggak ya? Maka dari itu kita harus hitung. 146 ditambah 576, 4 ditambah 6 itu 0. Kita buat dengan warna oranye aja ya biar sama. 4 tambah 6, 10. Kita tulis 0 simpan 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 7, 12. Tulis 2 simpan 1. 1 tambah 1, 2. Tambah 5, 7. Nah berarti luas kertas Budi kalau digabung dengan Cahyo 720 cm persegi. Bagaimana dengan kertas Andi dan kertas Denny? Ini kalau gampang ya, 100 ditambah 676 jadinya 776. Berarti benar ya, lebih kecil. Karena 720 lebih kecil daripada 776. Berarti yang A ini benar. Kita pilih ya. A benar. Selanjutnya kita lihat pernyataan yang B. Luas kertas Andi digabung dengan luas kertas Cahyo lebih luas dibanding luas kertas Budi digabung dengan luas kertas Denny. Nah, ini pernyataannya sedikit berbeda ya. Andi, berarti Andi itu 100 ya. Ditambah dengan Cahyo, Cahyo itu 576. Lebih luas, berarti lebih besar ya.
Apakah benar dia akan jadi lebih besar kalau dibandingkan luas kertas Budi digabung dengan luas kertas Denny? Budi 144, Denny 676. Dari sini sudah terlihat ya. Tanpa perlu kita hitung, di sini masing-masing sudah pasti lebih besar yang di sebelah kanan ya. Karena 100 kalau kita bandingin dengan 144 justru lebih besar 144. 576 dengan 676 juga sama ya. Gitu. Jadi sudah terlihat pasti ini jawabannya keliru. Tapi kalau anak-anak mau hitung dulu juga boleh. Kita hitung 100 ditambah 576 itu jadinya 676. Nah, ini aja udah pas ya 676 ya kalau hanya kertas Denny. Berarti ini sudah pasti keliru. Nah, yang B tidak usah kita pilih karena salah. Kita lihat yang C. Luas kertas Andi digabung dengan luas kertas Cahyo sama dengan luas kertas Denny. Nah, ini menarik ya tadi ya. Ini sama ya. Andi digabung dengan Cahyo ternyata sama luas dengan kertasnya Denny ya. Denny kan 676. Ini juga 676. Berarti yang C pernyataannya juga bernilai benar. Kayaknya juga kita pilih. Sedangkan luas kertas Andi digabung dengan luas kertas Budi sama dengan luas kertas Cahyo. Apakah benar? Coba kita buktikan. Andi itu 100. Kertas Budi itu adalah 144. Nah, ini nggak mungkin ya. Jauh ya. Sedangkan kertasnya Cahyo 576. Berarti tidak sama ya dengan 576. Oke, berarti jawabannya hanya A dan C saja yang pernyataannya bernilai benar. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi seperti itu model soal AKM, jawabannya bisa lebih dari satu. Kita lanjut ke soal nomor 27 ya. Kita scroll ke bawah. Nah, soal nomor 27. Kinanza membeli 3 karton berukuran 50 cm kali 30 cm. Karton tersebut akan dibuat menjadi persegi kecil yang berukuran panjang sisi 7 cm. Berapa persegi kecil yang dapat dibuat menggunakan 3 karton yang Kinanza beli dan berapa luas karton yang tidak terpakai atau tersisa. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Kalau kita buat misalkan 1 karton dengan ukuran yang tadi ya, dengan ukuran 50 kali 30, taruhlah ini 50 kali 30 ya. Maka ukuran panjangnya di sini akan muat berapa persegi? Hitung ya. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sudah berapa tuh? Tuh 2 3 4 5 tambah 7 tambah 7. Ternyata hanya 7 saja. 7 buah persegi. Karena kalau 7 ditambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 7 kali, ini sudah hasilnya 49 cm. Berarti ini tersisa 1. Pak Guru warnain ini. Tersisa 1. Pak 7 sama 1 kok gedean 1? Iya. Ini gambarnya tidak proporsional ya. Oke, kita anggap ini sisanya adalah 1 cm. Berarti akan ada 7 persegi di sini gitu ya. Nah, sekarang kemudian kalau ke bawahnya dengan ukuran lebarnya 30, maka akan ada berapa? 7. Ini 7 lagi baru 14 ya. 7 lagi 21, 7 lagi 28. Maka tersisa di sini ada 28 ya. Kalau kita gabungin berarti ada 4 persegi ke bawah. Dan tersisa 2 cm yang tidak terpakai. Kayak gitu ya. Artinya kalau kita buat nanti Pak Guru buat garis, maka nanti bagian sebelah sini dan sebelah sininya tidak terpakai. Nah, kayak gitu ya. Mungkin ini gambarnya tidak proporsional. Kemudian agak diwarna. Nah, jadi areal sini nanti tidak terpakai nih atau dibuang karena tidak muat lagi membuat
persegi dengan ukuran 7 cm kali 7 cm ya, karena ukuran sisinya panjangnya 7 cm. Nah, ini nanti terbuang. Yang sini ya, ini ada yang kelebihan. Nah, sekarang kita hitung ada berapa persegi yang bisa dibuat. Nah, di sini ke kanannya, kalau kita buat garis gini, nah ke kanannya ini kita anggap aja persegi ya. Nah, ada 7. Sedangkan ke bawahnya ada 4. Berarti 7 dikali 4 sama dengan 28. Ada 28 persegi. Untuk satu karton. Berarti kalau ada 3 karton berapa? Nah, kalau ada 3 karton sama dengan 3 dikali 28. Itu ya. Sama dengan 84 persegi. Nah, jadi perseginya ada 84 buah yang bisa dibuat dengan menggunakan 3 karton berukuran 50 cm kali 30 cm yang tadi sudah Kinanza beli ya. Jelas? Alhamdulillah. Nah, bagaimana Pak untuk menghitung luas sisanya? Nah, ini sekarang kita hitung luas sisanya nih, sisa karton yang tidak terpakai. Jadi kan bentuknya seperti ini ya. Kalau kita potong, maka ini ada 2 berbentuk persegi panjang. Di mana ukuran yang pertama adalah 2 dikali 49. Ini ya. Ini 29, panjangnya 49 ya. Berarti ini luasnya adalah 49 dikali 2. Maka jawabannya ini adalah 98 cm. Sedangkan yang sebelah kanan ukurannya adalah 1 dikali ke bawah full. Nah, ke bawahnya full, berarti full itu 30 ya. Maka ini sama dengan 30 dikali 1 sama dengan 30 cm persegi. Berarti sisa karton sama dengan 98 ditambah dengan 30. Tuh, sama dengan 128 cm persegi yang tidak bisa terpakai. Itu kalau satu karton. Kalau sisa 3 karton berapa? Berarti 3 karton yang tidak bisa terpakai adalah 3 dikali 128. Hitung ya. 128 kalikan 3. 3 dikali 8, 24. Tulis 4, simpan 2. 3 kali 2, 6. Tambah 2, 8. 3 kali 1, 3. Nah, sisanya berarti 384 cm persegi yang tidak terpakai. Seperti itu. Berarti sisa karton yang tidak terpakai 384 cm persegi, dan banyaknya persegi yang bisa dibuat adalah 84 persegi. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke model soal yang berikutnya. Nomor 28 ya. Ini Pak Guru hapus semua. Pak Madan memiliki tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 35 meter kali 20 meter. Tanah tersebut akan dijual dengan model kafling. Jika setiap kapling berbentuk persegi, ada berapa kapling paling sedikit? Nah, ada catatannya ya, paling sedikit yang bisa dibentuk dari ukuran tanah yang dimiliki Pak Madan. Lalu pertanyaannya, ada sisanya nggak sih dari tanah tersebut yang tidak bisa dibuat kafling? Nah, ada sisanya nggak? Artinya ini kan ukurannya 35 kali 20 ya. Kita buat di sini, misalkan 30-nya sampai habis ini, kemudian 35, 20-nya agak sini deh. Nah, gitu. Ukurannya adalah 35 meter kali 20 meter. Oh, ya kayak gitu. Nah, berarti kapling yang pertama kita pilih dari ukuran lebarnya, gitu ya, karena yang diminta adalah jumlah kaplingnya paling sedikit. Berarti ukurannya kita maksimalkan kan, gitu ya, agar jumlah kaplingnya nggak terlalu banyak.
Berarti kalau misalkan ini 20, maka ini kita buat dari sini sampai sini 20, kita anggaplah 20 ya. Ini 20 meter. Maka sisa panjangnya adalah 15 meter. Gitu ya. Ini kita buat coupling dulu nih. Kita kasih warna kuning. Nah, ini coupling yang pertama. Coupling yang pertama kita kasih warna kuning. Nah, kira-kira gitulah. Selanjutnya, di sini kan masih ada tanah ya dengan ukuran sisanya ya, berarti panjangnya tinggal 15 meter nih ya. Kemudian akan dibuat coupling lagi, berarti kita susun dengan ukuran 15 kali 15. Berarti kalau di sini sudah 15, di sini kita buat lagi nih 15. Nah, kira-kira kalau ini 15, inilah ya. 15 kita buat dengan warna hijau deh biar berbeda. Nah, ini kita misalkan buat garis. Nah, nih berarti ini ukurannya 15 kali 15. Ini kita buat warna ya, warna hijau. Ini ukuran coupling yang berikutnya. Berarti masih ada yang tersisa nih. Tersisanya berapa? Tersisanya adalah ukurannya ke atas masih ada 5. Sedangkan ke sini ke kanannya masih ada 15. Itu ya. Kita beri warna biru aja. 15 dan 5. Nah, tapi ini nggak proporsional juga ya. Nah, karena ukurannya ini 5, sedangkan ini 15, ternyata bisa kita buat menjadi 3 persegi nih, gitu ya. Tapi ini tidak proporsional ya, mohon maaf. Berarti ini kita buat jadi 3 buah persegi. Ini kita anggap aja persegi ya. Karena ini 15 kurang panjang ya. Atau nanti kita buat yang lebih rapi ya. Di sini 3. Nah, nanti di akhir aja ya kita buat. Nah, ternyata ukurannya pas nih. Jadi kalau kita gambar yang agak bagus, kita buat persegi dulu ya. Misalkan di sini, jadi nanti warnanya biru ya. Kita buat 3 coupling berwarna biru. Ini misalkan kita buat gambar lampirannya. Yang agak persegi, kemudian kita ganti warna merah. Kemudian warna pink. Nah, kemudian warna hijau. Kemudian warna kuning. Nah, kira-kira kayak gitu deh. Dimana ukurannya adalah tadi ya. Ini berarti 20. Ini berarti 5, 5, 5. Kan cocok ya, 35 kan ya. Tuh, terus yang di sini 20, berarti sini 20. Ini di sini 15, berarti cocok juga ya 35. Ke atasnya di sini 15, di sini 5. Nah, cocok juga kan? Kita beli warna merah deh kalau yang ini. Nah, di sini 15, di sini 5. Nah, kan cocok juga 20 ya. Berarti ada berapa couplingnya? Maka couplingnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 coupling dengan ukuran tanah yang berbeda-beda dan tidak ada sisanya, gitu ya. Jadi tidak bersisa. Jawabannya ada 5 coupling. Dan tidak ada yang bersisa. Tidak ada. Oh, di bawahnya. Ada 5 coupling.
dan tidak ada sisa tanah. Nah, kayak gitu. Mudah ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini gambar ini dapat sedikit membantu anak-anak yang membayangkan cara penyelesaian soal nomor 28. Kita lanjut ke soal nomor 29. Sebuah kamar lantainya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang lantainya 7 meter dikali 5 meter. Lantai kamar tersebut akan dipasangi dengan keramik. Jika 9 keramik dapat menutupi lantai seluas 1 meter persegi, berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh lantai? Nah, kalau kayak gini kita cari dulu nih luas dari lantainya. Luas lantai, karena bentuknya persegi panjang, berarti panjang dikali lebar. Panjang 7 meter, lebar 5 meter. Maka ketika dikalikan menjadi 35 meter persegi. Nah, karena di sini satu lantai atau 1 meter persegi, ukuran lantai itu ditutupi oleh 9 keramik, berarti ini banyaknya keramik tinggal kita kalikan 9 saja ya. Berarti banyak keramik sama dengan 9 dikali 35 meter persegi. Atau 35 dikali 9 juga boleh ya. Maka ini sama dengan, kita hitung ya, 35 dikali 9. 9 kali 5, 45, tulis 5, simpan 4, 9 kali 3, 27, tambah 4, 31. Sama dengan 315 keramik. Seperti itu. Mudah ya? Nomor 29. Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 30 ya. Kita hapus. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar luas daerah yang diwarnai atau yang diberi arsiran berwarna hitam ya. Di mana ukuran besarnya adalah berbentuk persegi 20 cm dikali 20 cm. Kemudian ada bentuk-bentuk yang terpotong. Nah, kunci dari sini adalah bagaimana sih cara mencari luas dari bagian yang berwarna hitam. Itu kita anggap saja ini semuanya awalnya terisi penuh nih dengan warna hitam semua. Ini Pak Guru berikan warna hitam. Anggap aja ini kartonnya penuh ya, hitam semua. Nah, berarti ini kan sama saja dengan luas dari persegi yang besar, gitu ya. Kalau luas yang diarsir itu sama dengan luas persegi besar yang berukuran 20 kali 20. Lalu Pak Guru hapus nih bagian yang diarsir. Nah, berarti kalau dihapus itu sama saja dengan dikurang. Betul, kita buat dengan warna merah ya. Dikurang dengan luas persegi yang kecil ini, yang warna putih ya. Sekarang pertanyaannya, berapa nih ukuran dari persegi yang warna putih ini yang kecil ya? Sekarang kita lihat. Jika ini ukuran dari ujung kiri ke kanan adalah 20, sementara ini sudah ada 6 dan 3. 6 tambah 3 berapa? 9. Berarti ini sisanya. Maka sisanya adalah 20 dikurang 9 sama dengan 11 cm. Sedangkan dari atas ke bawah ukurannya juga 20. Ini sudah ada 6 sama 9. 6 sama 9 sudah 15. Berarti sisanya adalah 5 cm. Jadi luasnya ada berapa? Luasnya sama dengan panjang dikali lebar ya, sama dengan 11 dikali 5. Nanti kita hitung di sini. Maka luas persegi yang besar 20 dikali 20. Nanti akan dikurangi dengan luas persegi panjang yang kecil, yaitu 11 dikali 5.
20 dikali 20 sama dengan 400. Sedangkan 11 dikalikan 5 sama dengan 55. Artinya luas daerah yang diwarnai ini adalah 400 dikurangi 55 sama dengan 345 cm persegi. Seperti itu cara menghitungnya. Mudah bukan? Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja video pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan anak-anak ya di dalam menghadapi penilaian tengah semester di semester yang kedua tahun pelajaran 2021 dan 2022. Jangan lupa like dan subscribe channel Pamadan agar Pamadan semakin bersemangat untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Tidak lupa marilah kita akhiri video kali ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.